Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Navitasari, NIM 212131054. Saya akan menjelaskan tentang dalalah. Dalalah adalah menunjukkan suatu lafal, nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami. Dalalah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dalalah lafdiyah atau wahiyah, yang kedua yaitu dalalah ghairu wahdiyah. Yang pertama yaitu dalalah lafdiyah yang terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu zahir, nas, mufasar, dan muhkam. Yang kedua yaitu dalalah ghairu wahdiyah yang terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama yaitu kahfi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Yang pertama yaitu dalalah lafdiyah atau wahdiyah adalah dalalah yang menunjukkan secara jelas oleh lafadznya. Yang pertama yaitu zahir. Zahir adalah lafal yang bisa dipahami maknanya secara langsung atau sudah jelas maknanya. Yang kedua yaitu nas, yaitu lafal yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks itu. Selanjutnya yaitu contoh dari zahir dan nas, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara zahir menunjukkan halal jual beli dan haramnya riba. Secara nas, jual beli tidak sama dengan riba karena sebagai bantahan terhadap orang Yahudi yang mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Selanjutnya yaitu pada surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, nikahilah wanita-wanita yang baik bagi kalian. 2, 3, 4. Secara zahir yaitu halalnya nikah. Secara nas, bolehnya poligami. Selanjutnya yaitu mufasar adalah lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah yang tegas dan jelas sehingga penunjukannya itu tidak mungkin ditakwil dan ditahsis, tapi dapat dinasah ketika masa Rasulullah. Contoh surat An-Nur ayat 2 yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 dera. Kata 100 tidak bisa diartikan lain. Selanjutnya yaitu muhkam, yaitu lafal yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas serta qot'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditahsis, atau dinasah. Contohnya yaitu pada surat Muhammad ayat 19 yang artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan, maka pada surat Muhammad ayat 19 tidak bisa ditakwilkan lagi. Yang kedua yaitu dalalah ghairu wahdiyah, yaitu dalalah tidak jelas. Yang pertama yaitu kahfi, yaitu lafal yang dari segi penunjukannya kepada makna jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna tersebut kepada kasus tertentu. Contohnya dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Yang dimaksud dengan kasus lain tertentu yaitu apabila perampokan atau penjamretan apakah termasuk ke dalam kategori mencuri. Muskil, yaitu lafal yang dari penunjukan maknanya terdapat tidak kejelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafal tersebut. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali huru. Di sini quru memiliki 2 makna yaitu haid dan suci. Mujmal, yaitu lafal yang mengandung makna secara global atau bersifat global di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika dengan lafal itu. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah yang diajarkan Nabi. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kata as-sholata yang berarti sholat dan az-zakata yang berarti zakat membutuhkan penjelasan dari hadis Nabi. Selanjutnya yaitu mutasyabih, yaitu lafal yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak pula ada dalil yang menjelaskannya. Contohnya surat Al-Baqarah Alif Lam Mim, surat Yasin yaitu Yasin, surat Al-A'raf Alif Lam Mim Shad tidak jelas maknanya, atau yang disebut dengan huruf
muhotoah atau fawatihus suwar.